Kanker tiroid merupakan keganasan yang semakin sering dijumpai dan menjadi nomor 10 di antara keganasan yang sering ditemukan di Indonesia. Dari pengamatan atau pemeriksaan yang teliti dari daerah leher, biasanya kita temukan sekitar 5 hingga 6% dari populasi umum ternyata mempunyai suatu nodul tiroid, dan kematian akibat kanker tiroid bisa ditekan hingga kurang dari 5%. Kanker tiroid merupakan keganasan yang semakin sering dijumpai dan menjadi nomor 10 di antara keganasan yang sering ditemukan di Indonesia. Oleh karena itu kita perlu tahu dan kita perlu waspada terhadap kanker tiroid. Kanker tiroid biasanya ditemukan dari penemuan adanya benjolan di daerah leher atau adanya penemuan pada saat pencitraan atau imaging, misalnya ultrasonografi leher, atau CT scan leher, atau MRI leher, atau PET-CT, dan lain-lain. Benjolan di daerah leher bisa berupa benjolan yang merata di tiroid kanan maupun kiri, itu disebut dengan goiter atau struma diffus, atau berupa benjolan yang hanya satu titik atau beberapa titik, itu disebut dengan goiter yang nodular atau nodul tiroid. Benjolan di leher atau secara umum kita sebut tumor atau nodul tadi, itu sebagian besar adalah merupakan benjolan yang jinak. Sebagian kecil merupakan benjolan yang malignan atau keganasan. Kita sebut dengan kanker tiroid. Dari pengamatan atau pemeriksaan yang teliti dari daerah leher, biasanya kita temukan sekitar 5 hingga 6% dari populasi umum ternyata mempunyai suatu nodul tiroid. Tetapi dari pemeriksaan yang lebih dalam seperti pemeriksaan medical check-up dengan menggunakan USG, bisa ditemukan pada 40 hingga 70% dari populasi umum. Dan kematian akibat kanker tiroid bisa ditekan hingga kurang dari 5%. Keganasan tiroid terjadi karena adanya mutasi dari gen yang mengatur siklus pertumbuhan sel. Dalam keadaan terjadi mutasi gen tertentu, maka terjadi pertumbuhan sel, pembelahan sel tiroid yang lebih daripada normal yang tidak terkendali. Pertumbuhan ini bisa berupa pertumbuhan jinak yang disebut tumor jinak, bisa berupa pertumbuhan yang bersifat malignan atau ganas yang kita sebut dengan kanker tiroid. Risiko keganasan meningkat pada seseorang yang pernah mengalami radiasi di daerah leher atau kepala. Juga pada yang pernah mendapatkan obat kemoterapi tertentu. Juga pada orang-orang yang mempunyai benjolan leher pada usia kurang dari 20 tahun atau justru pada usia lebih dari 60 tahun. Bagaimana kita tahu bahwa benjolan leher tersebut adalah keganasan atau tumor jinak? Ada pemeriksaan klinis, yaitu dengan pengamatan, dilihat benjolannya apakah bergerak dengan gerakan menelan, bergerak ke atas, itu pertanda lebih baik. Kalau tidak bergerak, lebih harus hati-hati, kemungkinan keganasan lebih mungkin. Kemudian diraba atau palpasi, diraba daerah leher untuk melihat benjolannya tersebut bagaimana, apakah terfiksir atau keras atau nyeri dan lain-lain. Dari pemeriksaan palpasi dan pengamatan tadi, kita akan berlanjut ke pemeriksaan pencitraan atau imaging. Pemeriksaan ultrasonografi dilakukan pada daerah leher tanpa persiapan dan dapat menunjukkan
benjolan tersebut di leher adalah berasal dari tiroid atau bukan, atau berasal dari organ lain, misalnya kelenjar getah bening atau yang lain. Dan pembesaran atau benjolan di tiroid ini bisa berupa satu benjolan atau lebih dari satu benjolan atau benjolan yang difus tadi. Ultrasonografi juga akan menunjukkan pada kita apakah benjolan tersebut menunjukkan sifat-sifat yang mengarah ke keganasan. Misalnya ada tanda-tanda benjolan dengan batas yang tidak teratur, adanya kalsifikasi, adanya pembuluh darah yang meningkat di dalam benjolan tersebut, khususnya di bagian tengah. Kemudian apakah adanya bentuk tertentu yang lebih dalam atau disebut dengan taller than wide, dan bentuk-bentuk lain yang menunjukkan bahwa kemungkinan keganasan itu ada atau besar atau tidak. Kita juga tidak lupa melakukan pemeriksaan laboratorium darah, terutama fungsi tiroid berupa TSH, dan mungkin juga free T4 atau hormon T4 bebas. Karena kita tahu bahwa kelenjar tiroid ini adalah kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroid atau T4 dan T3. Setelah pemeriksaan klinis, pemeriksaan ultrasonografi, dan pemeriksaan darah, dokter akan mempertimbangkan bila merupakan indikasi, maka akan dilakukan tindakan biopsi. Biopsi bisa dilakukan dengan jarum halus, disebut dengan biopsi aspirasi jarum halus atau fine needle aspiration biopsy, atau dengan jarum yang lebih besar disebut dengan core needle biopsy. Pemeriksaan biopsi ini akan mendapatkan sampel sel untuk diperiksa di bawah slide, di bawah mikroskop, untuk dilakukan pemeriksaan yang disebut dengan sitopatologi. Jadi selnya diperiksa oleh dokter khusus yang disebut dengan spesialis patologi anatomi, dan data ini akan diklasifikasikan sebagai kemungkinan ganas atau ganas, ditemukan atau tidak ditemukan sel yang mengarah ke ganas alias jinak, atau ditemukan sel-sel yang tidak khas atau yang tidak bisa ditentukan apakah ini jinak atau ganas. Dari data sitopatologi tersebut, dokter akan mengarahkan kemungkinan untuk dilakukan tindakan berikutnya, apakah observasi saja ataukah dilakukan tindakan operasi. Pemeriksaan yang lain yang lebih rumit dan tidak semua tempat tersedia adalah pemeriksaan sidikan tiroid atau scan tiroid. Scan tiroid ini diindikasikan pada beberapa keadaan saja, tidak semuanya harus dilakukan scan tiroid. Tetapi dia bisa pada banyak kondisi mengarahkan ke keganasan atau mengarahkan pendapat ke tumor jinak. Pemeriksaan lain yang bisa dilakukan dengan indikasi tertentu adalah scan tiroid atau sidikan tiroid menggunakan iodium radioaktif 123 yang di kita di Indonesia tidak tersedia, tetapi kita punya dengan radioaktif technetium 99. Pada keadaan tertentu juga bisa tidak melalui biopsi, tetapi langsung dilakukan operasi. Berdasarkan penemuan yang sangat mencurigakan keganasan dan membutuhkan operasi dari pemeriksaan klinis dan ultrasonografi dan laboratorium. Tindakan pembedahan yang dilakukan oleh dokter spesialis bedah bisa berupa pengangkatan daripada sebagian kelenjar tiroid, biasanya disebut dengan lobektomi atau ismolobektomi, menyertakan bagian tengahnya, atau pembedahan hampir semuanya, atau semuanya kelenjar tiroidnya yang
operasi dan diangkat. Dapat juga pada waktu pembedahan dilakukan pemeriksaan setempat seperti kelenjar getah bening dan organ-organ sekitar yang mungkin sudah dicapai oleh kanker sehingga perlu ikut diangkat. Apabila ditemukan penyebaran ke kelenjar getah bening, maka akan dilakukan operasi dari kelenjar getah bening. Setelah tindakan pembedahan dan disertai atau tidak disertai dengan radioablasi dengan nuklir, maka seseorang yang setelah didiagnosis kanker tiroid akan diobservasi. Dipantau kemungkinan kambuhnya keganasan, dan juga akan dipantau efek daripada operasi. Karena ada operasi, yaitu pengangkatan kelenjar tiroid, maka fungsi kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid akan terganggu atau tidak ada lagi, sehingga hormon tiroid akan dibutuhkan secara mutlak dari luar, yaitu dari tablet yang harus dikonsumsi untuk seterusnya. Dan itu harus dipantau oleh dokter agar hormon tiroid yang diberikan jumlahnya cukup untuk menggantikan fungsi daripada hormon tiroid yang biasanya didapatkan dari dalam tubuh, sehingga tubuh bisa berfungsi secara normal. Dan pada keadaan keganasan, maka hormon tiroid harus dalam dosis yang cukup tinggi agar bisa menahan atau menekan terjadinya pertumbuhan kanker lagi di masa yang akan datang. Setelah operasi dan atau tindakan ablasi dengan iodium radioaktif, maka dokter akan melakukan pemantauan secara berkala, terutama dalam dua hal. Yang pertama adalah pemantauan biokimiawi dengan pemeriksaan darah, misalnya TSH, fungsi tiroid, dan tiroglobulin dan antitiroglobulin. Kedua, dengan pemantauan struktural, yaitu dengan melakukan ultrasonografi secara berkala di daerah leher, dan bila mana perlu dilakukan pemeriksaan whole body scan atau CT scan seluruh tubuh, dan atau CT scan atau PET scan. Pada keadaan yang jarang, yaitu tidak respons terhadap operasi dan radioiodine terapi, maka ada modalitas lain yang bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan pemberian terapi seperti targeted therapy atau kemoterapi atau radiasi pada lokasi penyebaran. Kanker tiroid adalah kanker yang semakin sering ditemukan dan merupakan suatu bukti bahwa penata laksanaan suatu kanker dengan multidisiplin ini merupakan tantangan, tetapi pada saat ini di Indonesia sudah ada fasilitas-fasilitas untuk mengobati kanker tiroid dengan baik. Mudah-mudahan teman-teman DRV menjadi lebih sadar dan lebih mengetahui tentang kanker tiroid dan dapat mencurigai apabila ada suatu benjolan di daerah leher yang kemungkinan kanker tiroidnya ada walaupun tidak besar. Dan justru kita harus mendeteksi dini agar kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dengan disertai kerjasama dengan beberapa bidang ilmu kedokteran, mudah-mudahan kita bisa mengatasi dan mengobati kanker tiroid dengan semaksimal mungkin. Saya Dr. Johan, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin. Salam sehat untuk Sobat DRV. Semoga kita semua selalu sehat.